Hai guys, kembali lagi bersama gue di Run Movie. Kali ini Run Movie akan kembali membahas sequel film berjudul Wrong Turn 2 Dead End tahun 2007. Film ini diawali dengan memperlihatkan hutan lebat di West Virginia. Kemudian terlihat seorang cewek seksi yang sedang terburu-buru untuk menghadiri acara syuting sinetron azab di hutan tersebut. Sambil tergesa-gesa, ia pun menelpon manajernya untuk meminta bayaran tinggi sampai peran utama di sinetron azab. Ketika sampai di jalan yang bercabang, ia pun berhenti dan bingung ke arah yang mana. Namun manajer bilang untuk ambil jalan ke arah kanan karena syutingnya memang di sana. Lalu ia pun menurutinya dan tancap gaspol. Di tengah perjalanan tiba-tiba jaringan telepon terputus-putus. Dan ketika ia memperbaiki HP-nya, seorang lelaki tertabrak dengan kecepatan tinggi. Ia pun panik dan mengira orang tersebut sudah tewas. Lantas ia pun mengeceknya dan melihat seorang yang aneh terkapar dan bercucuran darah. Ia pun berusaha memberikan jigong buatan kepadanya. Akan tetapi ia malah digigit oleh orang itu yang ternyata psikopat gunung. Tiba-tiba seorang bertubuh bongsor pun datang sambil membawa kampak. Ia pun dibelah menjadi dua. Mayatnya diseret dan dibawa menuju hutan. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke acara reality show. Seorang lelaki pensiunan militer bernama Dale menjadi panitia acara kontestan dengan mengundang beberapa kontestan seperti cewek seksi yang tadi tewas jadi santapan psikopat. Ia yang memiliki tato ular di pahanya menjadi bintang tamu di acara tersebut. Lalu seorang pemuda skateboard, kemudian cewek seksi lainnya bernama Elena, lalu cewek seniman bernama Nina, seorang yang pemain football bernama Jack, dan cewek tomboy militer bernama Amber. Mereka akan melakukan aksi survival selama 5 hari di hutan tersebut dan akan mendapatkan hadiah senilai 1,5 miliar. Singkat cerita, acara pun dimulai dan semua kontestan sudah berkumpul. Namun karena si cewek pirang tadi tidak datang telah tewas, maka Mara, seorang cewek cantik pacar dari kameramen, pun ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya ia tidak mau karena merasa lemah, namun karena dikasih jigong, ia pun jadi mau. Lalu peraturan pun diberikan dan mengingatkan bahwa mereka harus bertahan dan hanya akan ada satu orang pemenang. Mereka pun harus berhati-hati dengan jebakan yang diberikan. Jadi kalau benda ini berbunyi, peserta harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya. Jika tidak, ia akan tereliminasi. Mereka pun tidak boleh bawa HP dan lainnya. Lalu Del pun membagi mereka menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang. Dan game survival pun dimulai tanpa mereka tahu bahaya dari psikopat kanibal di tengah hutan. Namun belum apa-apa, seorang kru terlihat di CCTV yang sedang pipis pun dibunuh oleh psikopat kanibal. Di sisi lain, Mara berjalan bersama Nina sambil ngerumpi. Namun Del sang panitia sedang sibuk memasang perangkap bagi para kontestan. Hingga tiba-tiba Del mendengar sesuatu. Dan pas ia akan kembali, terlihat ban ATV-nya sudah kempes di panah seseorang. Merasa ada yang aneh, ia pun mencari orang tersebut. Ketika ia mencari pelakunya, tiba-tiba ada panah yang mengincarnya. Akan tetapi ia berhasil mengelak. Namun keberuntungan takkan bertahan lama. Ia pun dihajar psikopat. Di sisi lain, Jack pun sedang syuting bersama Elena, si cewek seksi. Ia pun diarahkan untuk melakukan tindakan pengulakan. Namun Jack tidak tergoda. Ia membuat Elena pun kesal. Kembali kepada Mara dan Nina, mereka yang sedang santuy berjalan tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu. Ia terjebak oleh alat tersebut dan harus segera mencari kartu kunci di pinggir sungai. Mara pun dengan sigap mengambil kartu kunci tersebut di pinggir sungai. Ia pun berusaha untuk meraihnya dan ia pun terjatuh ke sungai. Akan tetapi setelah berusaha keras, ia pun berhasil mematikan alarm tersebut. Kembali kepada Jack yang sedang dipaksa untuk melakukan adegan pengencrotan. Elena pun sudah mengerahkan kemampuannya dengan membuka pembungkus buah bakpao. Namun percuma,
Si Jack tetap tidak mau. Dia mengatakan datang ke sini untuk game survival, bukan untuk pengencerotan. Namun Elena yang terlanjur sakne malah mengajak kameramen untuk menuntaskannya. Ia pun membuka celananya dan dilanjut dengan mengemut es krim pacar si Mara. Dan si cowok pun hanya bisa pasrah dan mendesak. Dan sialnya ketika mereka sedang melakukan pengemutan es krim, Mara dan Nina pun memergoki mereka. Mara yang melihat es krim cowoknya diemut-emut oleh Elena pun sedih. Dan akhirnya Nina pun menyemangati Mara untuk bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Amber bersama cowok skateboard yang rempong pun tiba-tiba menemukan sebuah camp kecil dan terdapat daging bakar. Mereka pun tergiur dan membawanya untuk mukbang. Dan di tempat lain, Del yang tadi digaplok psikopat itu akhirnya sadar dan sedang digantung bagaikan sapi jagal. Dan terlihat psikopat Mini sambil membawa pisau untuk membelah tubuh Del. Ia pun mengasahnya terlebih dahulu. Di sisi lain, Mara yang sedang patah hati memutuskan untuk berhenti memainkan permainan ini. Ia pun pergi mencari jalan keluar, akan tetapi malah menemukan gubuk tua di tengah hutan. Dan tanpa rasa curiga, mereka pun masuk guna mencari alat komunikasi. Namun yang mereka temukan adalah rumah yang berantakan. Ia pun memasuki kamar yang sangat bau. Ia pun melihat foto-foto aneh di cermin. Terlihat seperti sekumpulan keluarga psikopat kanibal. Mereka pun heran. Tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan seorang yang mengerang seakan mau melahirkan. Dan benar saja, psikopat itu melahirkan. Namun anehnya si anak memiliki wajah yang aneh. Saat sedang mengintip, mereka pun ketahuan dan langsung dikejar dengan psikopat. Mara dan Nina yang panik berusaha mencari jalan keluar. Hingga mau tak mau mereka harus melewati lubang WC yang sangat bau sekali. Dan untung saja mereka pun berhasil kabur. Mara dan Nina pun lari terbirit-birit sampai ke Cirit. Namun tiba-tiba kapak besar pun mendarat di kepala Mara. Ia pun dibawa oleh psikopat. Nina yang sudah jauh pun harus merelakan Mara yang tertinggal. Dan psikopat itu terus memburu Nina yang sedang bersembunyi. Dan ketika hampir saja ketahuan, mobil psikopat pun datang dengan membawa jasad Mara. Dan psikopat ini memakan jarinya Mara. Setelah itu dilempar tepat di hadapan Nina. Setelah menahan nafas, Nina pun akhirnya lolos dari kejaran psikopat. Kembali kepada Elena dan kameramen, ia berjemur dan sambil ngobrol untuk tidak memberitahu kejadian itu kepada Mara. Namun ketika Elena sedang tiduran di pinggir kali, tiba-tiba ada psikopat yang sedang mengintipnya. Dan karena tergoda akan kemolekan tubuh Elena, ia pun melakukan ritual 5 jari. Namun datanglah kekasih psikopat. Ia pun marah dan memukul psikopat itu. Lalu setelah itu, gadis psikopat itu mengejar Elena dan mencabik-cabik Elena hingga tewas. Di sisi lain, Del yang sedang diikat pun dikagetkan dengan keluarga psikopat yang datang sambil membawa Mara. Ya, Mara akan dijadikan menjadi rendang. Dan ketika mereka pergi dan cuma menyiksakan psikopat Mini yang akan merobek si Del, Del pun langsung melawan dengan memukul kemaluan psikopat. Del yang pensiunan marinir pun langsung menghajar psikopat Mini dan membunuhnya dengan senapan. Kembali kepada si kameramen, ia yang mengetahui tidak ada siapa-siapa di mobil mencoba membenarkan monitor CCTV yang rusak. Namun ternyata psikopat bongsor sedang menghampirinya dan ia pun dibunuh oleh psikopat itu. Di sisi lain, para kontestan yang menemukan daging di tengah hutan pun sedang asik mukbang sambil bersenda gurau. Hingga Nina datang dengan wajah ketakutan dan mengajak mereka segera pergi dari tempat ini. Mendengar cerita Nina, semua menjadi panik. Ditambah lagi ketika mereka menyadari daging tersebut adalah daging si pirang di awal scene. Karena ada tato ular di daging tersebut. Mereka pun muntah, lalu mereka pun segera pergi. Di sisi lain, Del yang berhasil lolos dari rumah jagal psikopat pun datang menghampiri gubuk tua yang dihuni oleh lelaki aneh. Ia pun masuk dan menodongkan senapannya. Dan ternyata kakek ini terlihat tidak berbahaya.
Del pun menjahit luka di perutnya sambil ngobrol mengenai makhluk-makhluk aneh di hutan ini. Katanya makhluk-makhluk itu adalah mutasi dari cairan kimia yang bocor di pabrik kimia 30 tahun lalu. Orang-orang pada mengungsi, namun keluarga itu tidak. Mereka bertahan di sana dan memiliki keluarga dari perkawinan saudara. Namun ketika Del selesai dan akan pergi, ternyata ia adalah kakek dari psikopat di sana. Ia pun bertarung dengan Del sambil menyelipkan petasan di cangcutnya, dan tanpa dia sadari, petasan itu pun meledak sekaligus meledakkan tubuh kakek psikopat tersebut. Di sisi lain, para kontestan yang tersisa pun mengendap-endap di hutan dan menemukan ada sepasang psikopat sedang melakukan pengencerotan. Mereka pun seketika diserang psikopat itu. Mereka pun kabur dan dikejar dua sejoli psikopat itu. Mereka pun terpisah menjadi dua kelompok. Jack bersama Nina dikejar cewek psikopat menggunakan shotgun, dan mereka pun tidak punya pilihan selain melompat dari tebing. Di sisi lain, Del pun mempersiapkan senjata-senjatanya dengan anak panah yang diikat dengan petasan. Kembali ke cowok skateboard dan Amber, mereka sedang bingung mencari arah hingga tiba-tiba si skateboard pun jatuh dan terkena jebakan. Ia pun berusaha ditolong Amber, namun Amber pun juga terkena jebakan. Dan dalam hutan datanglah dua psikopat. Mereka pun akan dipanah. Alhasil, si Letoy, skateboard, dan Amber pun tewas terkena panah psikopat, dan darahnya diminum psikopat itu. Kembali kepada Nina dan Jack, mereka yang selamat dari kejaran psikopat akhirnya sampai di pabrik kimia tua, dan ternyata inilah tempat awal psikopat itu bermutasi. Namun Jack dan Nina tak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka pun masuk, dan ketika mereka sedang mencari benda-benda yang bermanfaat, tiba-tiba terdengar suara psikopat. Ternyata pabrik itu adalah markas mereka dengan banyaknya mobil yang terparkir di sini, menandakan mereka sudah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun, melakukan pembegalan kepada manusia. Dan ketika mereka memeriksa mobilnya, tiba-tiba psikopat muncul dan menyetrum mereka. Nina dan Jack pun ditangkap psikopat itu, dan ketika ia sadar, ia melihat Bunda Kopet sedang memasak sop manusia. Dan terlihat keluarga psikopat ini di ruangan itu. Hingga ketika makanan sudah matang, Nina pun diajak makan bersama dengan psikopat. Nina pun dipaksa makan daging manusia. Di saat yang bersamaan, untung saja Del datang dengan mengalihkan perhatian mereka. Del pun memancing anak-anak Kopet dan memberikan mereka hadiah petasan. Lalu ia pun menyelamatkan Nina yang diikat menggunakan kawat berduri. Lalu Jack yang tergantung dari kemarin. Namun ia pun dipanah berkali-kali oleh psikopat. Dan ketika ia akan melawan, datang Bunda Kopet menggunakan kawat berduri yang menyekik lehernya, dan ia pun tewas seketika. Mendengar anaknya mati, si Kopet pun marah dan dendam kepada semuanya. Ketika Nina baru keluar dari pabrik, ia pun mendengar suara Jack yang sedang disiksa. Ternyata si Jack malah nyasar di tempat penggilingan daging. Ia pun hampir digiling. Untung saja Nina datang dan menghajar mereka. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa membuat dua psikopat itu menjadi daging giling. Mereka pun mati berdua di penggilingan. Singkat cerita, Nina dan Jack pun berhasil selamat dan menggunakan mobil psikopat. Namun ternyata masalah belum berakhir. Di sisi lain, terlihat limbah hijau masih mengalir ke sungai dan dipompa oleh seseorang. Ternyata masih ada keluarga psikopat lain yang sedang menyuapi anaknya menggunakan jari-jari manusia. Dan film pun berakhir.